Renungan Minggu ke-12 masa biasa 20 Juni 2021. Renungan ini saya beri judul Kasih itu Keharusan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudariku terkasih, sehat selalu, berkah dalam. Saudara-saudariku terkasih, hari ini kita mendapat hidangan 3 bacaan. Bacaan pertama dan ketiga akan kita olah bersama, sedang bacaan kedua akan kita jadikan penutup dan sekaligus peneguhan renungan ini. Dari bacaan pertama kita melihat bahwa di tengah-tengah sengsaranya Ayub berani menanyakan Yahweh Allah apa sebabnya ia menderita. Allah tidak membuka rahasianya, tidak juga untuk meredakan kegelisahan Ayub. Ayub disadarkan bahwa Allah di atas segalanya atau transenden. Orang Kristen peka terhadap Allah dengan menyadari bahwa transendensi atau keagungan Allah itu justru tampak dalam pelayanan, kerendahan hati, dan dalam kematian sebagai tanda kasihnya kepada manusia. Jadi bukan dalam kedahsyatan dan kemegahan. Maka keagungan dan keluhuran kita pun mestinya juga terletak di situ dan bukan dalam status duniawi kita. Saudara-saudari terkasih, dari Injil Markus kita melihat bahwa di sana ada mukjizat peredaan taufan. Pertama-tama mukjizat ini menunjukkan bahwa Mesias mengendalikan kembali karya penciptaan yang oleh kekuatan-kekuatan jahat terseret ke dalam bencana. Dalam arti ini mukjizat peredaan taufan menyatakan kuasa Allah. Percaya berarti menyerahkan diri kepada Allah pemenang, Allah kebangkitan. Artinya juga kepada Allah yang nampaknya tidak hadir dan berdiam diri, tidur di perahu. Itulah makna teguran Yesus. Mengapa kamu tidak percaya? Percaya berarti tahu bahwa Allah tetap hidup dalam persekutuan dengannya. Sebab percaya itu yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan manusia sendirian. Saudara-saudariku terkasih, dari 2 bacaan tadi kita diingatkan akan sabda Yesus. Ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dari Injil Matius bab 28 ayat 20. Hal itu berarti Tuhan senantiasa peduli terhadap ciptaannya. Kalau kita kembali ke kisah Bapak Ayub, Ayub yang orang baik, bahkan boleh dikatakan suci, kaya raya, dan memiliki segalanya, atas usulan si iblis diuji oleh Allah. Harta ludes, anak-anak semua mati, juga hewan piaraan mati semua, dan Ayub sendiri diganjar sakit yang maaf dalam bahasa Jawa dikatakan jijiki. Pada awalnya Ayub protes karena ia merasa tidak pernah berbuat salah, kok Tuhan menghukumnya sangat berat. Meskipun demikian, dia tidak pernah meninggalkan Allah. Kata-kata indah yang terucap oleh Ayub kepada istrinya yang menggoda agar mengutuk Tuhan dan mati saja, kiranya bisa kita jadikan pedoman langkah kita. Beginilah dia mengatakan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dari Ayub bab 2 ayat 10. Memang saudara sekalian,
manusia kita ini maunya yang baik-baik saja, yang nak kepenak saja. Namun kenyataannya yang baik selalu berdampingan dengan yang buruk atau silih berganti kita alami. Mulane ora kena diselaki utawa disingkiri, nanging kudu diadepi. Tidak boleh kita ingkari dan tidak boleh kita jauhi, tapi harus kita hadapi. Nah, itu coba lihat saja dalam Injil tadi, ing atase Gusti Yesus saja ada di situ dan lagi enak-enaknya sare, perahu diterjang prahara. Nah, ini sekedar pengalaman saja saudara sekalian. Ketika saya di Papua, hampir setiap hari mengalami hal seperti itu. Ketika saya harus ke kampung mengunjungi umat dengan naik perahu yang kecil yang namanya longboat di tengah-tengah samudra luas, kampul-kampul. Kadang laut begitu tenang, namun kadang horeg dan menakutkan. Pada situasi seperti itu saya selalu melihat sang pengemudi, di sana istilahnya driver. Saya mempercayakan diri kepadanya yang sikap kepasrahannya bukan main hebatnya. Karena ketika saya ketakutan, dia malah mengatakan demikian, "Tenang pastor, percaya saja. Andai kata perahu kita terbalik ya wis selesai semuanya." Waduh, kok begitu ya? Tetapi betul juga. Dan justru kata-kata itu membuatku menjadi tenang. Dan bahkan ikut-ikutan seperti Yesus tidur di perahu dengan enaknya. Kiranya tidak jauh berbeda kalau kita mengadakan perjalanan di darat maupun di udara. Ternyata memang benar bahwa percaya membuat orang menjadi tenang, sedang tidak percaya atau ragu-ragu membuat hati kita kisruh dan gelisah. Namun jangan lupa bahwa kepercayaan itu harus disertai tindakan nyata. Juga sekedar pengalaman saja. Ini ketika juga di Papua. Ketika berperahu ke kampung selama 8 jam kampul-kampul di tengah samudra, ketika tinggal sedikit lagi sampai ke pantai tujuan, disambut ombak balik besar yang mendorong kami seperahu ke tengah laut lagi. Kami sempat bingung. Lalu sang pengemudi mengatakan pada saya, "Pastor, ikuti ya arahan saya. Sekarang siap-siap." Nah, perahu jalan maju lagi. Nah, pastor, saya mau menghitung. Pada hitungan ke-7, pastor harus langsung lompat. Saya percaya dan 7. Lalu saya melompat langsung dan lari ke darat. Betul juga, tidak sampai 10 detik ombak balik lagi. Kalau saya terlambat, ceritanya pasti lain. Tuhan memang masih memperkenankan saya yang lemah laksana gerabah ini masih hidup. Meskipun di radio sudah dikabarkan bahwa saya hilang dan belum ditemukan. Padahal saya sudah istirahat di guest house di mes perusahaan lodging. Waktu itu penggergajian kayu. Saya percaya dan saya berbuat sesuai rasa percaya tadi dan puji Tuhan selamat. Nah, saudara, siapa yang menyelamatkan saya? Ya jelas Gusti Allah. Namun manusia tidak boleh tinggal diam. Seperti halnya para rasul. Siapa yang membuat danau tadi teduh? Ya Gusti Yesus. Namun saya yakin bahwa para rasul tentu juga berjuang dan juga berbenah-benah membereskan perahunya yang tentu kacau balau, kalang kabut karena diterjang prahara. Mereka berusaha seperti itu sambil mempertanyakan, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat
kepadanya. Kenapa para rasul bertanya seperti itu? Itu tandanya mereka belum mengenal betul siapa Yesus itu. Meskipun berbagai macam tanda heran telah dibuatnya dan disaksikan oleh para rasul. Namun Yesus tetap sabar karena dia tahu bahwa untuk beriman yang sempurna perlu waktu. Dalam berlangsungnya proses itu banyak sekali faktor pendorong yang membuat iman semakin mantap, namun banyak faktor penghambat yang bisa melemahkan iman. Seperti halnya di masa pandemik ini, banyak yang tetap disiplin akan protokol kesehatan, itu dorongan dari dalam. Namun ada juga yang sembrono dan tidak lagi menghiraukan prokes atau protokol kesehatan. Ini hambatan dari dalam sendiri. Dan perlu dicatat bahwa dalam soal iman, dorongan dan hambatan dari dalam lebih besar efeknya, dampaknya bagi kita manusia dibanding yang dari luar. Saudara-saudari terkasih, sebagaimana setiap orang secara pribadi maupun bersama dalam menjalani kehidupan menghadapi baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, demikian pula gereja. Gereja laksana bahtera yang sedang berlayar mengarungi samudra. Maka kisah mukjizat dalam perahu para rasul yang diterjang prahara ini bisa dipakai sebagai lambang gereja yang sedang mengarungi samudra. Gereja adalah kita yang selain mengarungi samudra kehidupan, Yesus tidak menjanjikan yang selalu aman dan tenang. Kadang gereja juga dilanda serangan dari luar untuk menguji imannya. Lihatlah lagu bahtera dalam gereja bagai bahtera. Dan perlu dicatat bahwa goncangan atau prahara itu bisa saja dari luar, namun tidak jarang juga dari dalam sendiri, entah ketidakpuasan atau kekecewaan umat maupun para gembalanya karena berbagai sebab. Dalam situasi seperti itu, gereja bisa mengalami kebingungan, bahkan bisa saja kehilangan iman. Maka harus selalu ingat bahwa Yesus ada di tengah-tengah gereja, Immanuel, dan sesuai janjinya, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Dia yang hadir lebih kuasa daripada siapapun dan apapun. Dalam situasi itu gereja patut berseru, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Tuhan tolonglah. Sembari kita minta tolong dengan bekal kemampuan yang ada, yang adalah anugerah Tuhan, kita coba berbenah diri, mengatasi segala persoalan, melihat dengan cermat sebab musababnya dan mencari solusi, lalu membangun baru diri lagi. Maka kiranya baik mencermati apa yang disampaikan Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus dalam bacaan kedua hari ini. Paulus berpendapat bahwa kekuatan pelayanannya terletak dalam kasih Kristus kepada dirinya dan sekaligus kasihnya kepada Kristus. Kasih kepada Kristus yang berkarya dan kemudian karena ketaatannya pada Bapa serta kesetiaannya akan perjuangannya menyelamatkan manusia. Dia mengalami sengsara, wafat, namun bangkit dari wafatnya. Menanggapi kasih Kristus itu, manusia harus melepaskan diri dari segala unsur egoisme dan kemudian membuka diri untuk dapat bersekutu dengan Yesus. Dan karenanya manusia dijadikan suatu ciptaan baru. Kasih Kristus itu menguasai. Saya ulangi lagi, kasih Kristus itu menguasai. Ya, menguasai diri Yesus sendiri
ya menguasai murid-murid Kristus termasuk kita. Maka murid-murid Yesus berat atau ringan harus saling mengasihi sebagai perwujudan iman kita yang adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Gusti Allah. Jadi kasih itu bukan pilihan, melainkan keharusan. Karena kasih adalah bekal utama dalam perjalanan bersama menyusur cakrawala menuju langit surga. Maka di penghujung renungan ini saya ingin mengajak kita semua menyanyikan lagu Gereja Bagai Bahtera, puji syukur 621, bait yang ketiga. Di sana digambarkan perahu dan awak-awak perahu, awak-awak kapal yang bekerja sesuai dengan tugasnya. Gereja bagai bahtera diatur awaknya, setiap orang bekerja menurut tugasnya. Semua satu padulah setia bertekun demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman dan harap yang teguh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudariku terkasih, berkat dalem Bayat 20 Juli 2021, Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu Bayat. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan.